di mana kalau bukan di Sabtrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga pada saat kalian menonton video ini kalian dalam keadaan yang baik-baik aja dan merasa excited dengan video kali ini karena kita sekarang bakal masuk ke segmen Storytime #42. Dan guys, di sini tuh gue bakal menyajikan cerita-cerita horor terbaru dari followers gue tentunya, yang pastinya beda dibandingkan cerita-cerita sebelumnya, dan yang pastinya juga cerita ini tuh udah disaring sama tim gue sekian lama supaya mendapatkan cerita yang terbaik. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung pencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Hai kak, kenalin aku Hugo Reynegard Cahyadi, bisa dipanggil Hugo. Aku mau ceritain pengalaman horor aku kak. Jadi gini ceritanya. Saat itu pada jam 19.00 aku lagi di kantor mamaku karena ikut mamaku lemburan. By the way, kantor mamaku tuh kantor yang sudah lama banget dan kayak punya cerita mistis gitu di belakangnya. Sembari menunggu mamaku selesai lembur, aku duduklah di sofa kantor itu. Gak berselang lama aku duduk di sana, aku melihat ekor monyet di langit-langit kantor itu. Aku merinding karena aku sadar monyet apa juga yang tinggal di langit-langit kantor. Aku memalingkan mataku agar tidak melihat ekor itu terus-terusan. Akan tetapi, monyet itu hilang. Tiba-tiba saja ada banyak darah yang jatuh ke sofa tempat duduk. Aku langsung merinding dan lari kamar mandi kantor tersebut. Goblok, lari kamar mandi. Mana orang lari keluar, lu kamar mandi lari. Aku terus memikirkan hal-hal yang janggal yang menimpaku. Di saat aku udah agak tenang, aku bergegas untuk keluar dari kamar mandi dan betapa terkejutnya aku saat itu karena aku melihat ada sosok hitam dengan kepala yang menyeringai. Sangat seram. Aku refleks mendorong hantu tersebut dan berlari. Hebat juga bisa dorong hantu ya. Apa nggak nembus tangan lu megang bahu dia tuh. Oke, Reynegard Sinaga. Siapa Rehat ya, kayak pernah tahu deh. Gak tau deh pokoknya siapa manusia itu. Terima kasih banyak ya ceritanya buat Hugo. Ceritanya bagus banget sih, gila. Karena kalau misalnya di Bali sering juga sebenarnya di sini ada yang kayak monyet-monyet walaupun bukan daerah hutan. Karena biasanya monyet-monyet itu disebut dengan due atau kayak jelmaan dari orang yang tak kasat mata gitu lah pokoknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Halo Kak Kori, aku mau cerita pengalaman hororku kak. Namaku Aliza. Pada saat itu aku dengan teman-temanku sedang bakar-bakar jagung. Gue bacanya bakar-bakar rumah anjing. Ngotot juga dia orang bakar-bakar rumah. Nah, dia bakar-bakar jagung di rumah temanku namanya Bila. Nah, dikarenakan kita kekurangan jagung saat itu, akhirnya kita memutuskan untuk memetik jagung lagi di kebun milik ayah temanku ini, si Bila maksud dia. Kebunnya itu ada di belakang rumahnya. Saat itu aku sudah menolak karena aku takut, tapi aku dipaksa oleh temanku buat ikut. Akhirnya aku terpaksa untuk ikut. Saat kami tiba di kebun itu, bulu kuduku langsung merinding karena memang aku setakut itu kak. Perasaanku juga gak enak dan aku bilang lah ke Bila, Bil jangan di sini dong, aku takut. Nah terus si temanku ini ngomong, udah gak usah takut. Rasa takutku di sana juga semakin menjadi-jadi dan disitulah aku merasa ada yang ngikutin kita. Manen jagung berdua, gila lu. Aduh. Saat aku menoleh ke kanan kiri untuk memastikan tidak ada apa-apa, aku sekilas melihat api yang terbang dan masuk ke pepohonan. Wah, namanya Endian. Endian tuh kayak sejenis bola api yang terbang dan itu sebenarnya adalah kayak jelmaan setan gitu. Ya nggak sih, Mit? Endian. Jelmaan setan gitu kan. Nanti dia berwujud. Nanti dia bakal berubah jadi wujud gitu nggak? Bener banget, gitu guys. Lalu tiba-tiba saja ada sesosok badan tanpa kepala, nih. Yang apinya itu berubah jadi bentuk apalah gitu, gue juga nggak tahu. Dia ada sesosok badan tanpa kepala yang mengikuti kita di belakang. Tanganku dipegang oleh tangannya yang penuh dengan kuku panjang. Habis style tip tuh kak.
hitam dan banyak darah. Sehingga aku gak bisa kabur. Temanku udah teriak duluan dan kabur meninggalkanku. Aku di situ udah gak bisa apa-apa lagi, cuma bisa pasrah dan nangis. Di kebun itu, selain hantu tanpa kepala tadi, ternyata masih ada banyak hantu di situ. Dan aku yang gak bisa apa-apa, terlanjur syok dan pingsan. Setelahnya aku gak ingat lagi dan tiba-tiba aku udah bangun di kamarnya Bila aja. Wow, ini pengalaman yang sungguh enak untuk dikenang ya kalau sama temen ya. Tapi pas merasakannya tuh kayak pengen mati gak sih rasanya lu tiba-tiba dipegang sama tangan yang kukunya panjang-panjang. Oke, kita next ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Halo kak, sebelumnya salam kenal, aku Aulia. Aku ingin menceritakan pengalaman seram kakakku yang bernama Syahira. Tahun lalu dia pernah bercerita kepadaku. Jadi begini ceritanya kak. Kakakku waktu itu pergi ke sebuah mall. Dia ditemani oleh teman-temannya. Pada saat itu dia ingin sekali ke toilet. Dan karena dia takut, dia meminta salah satu temannya untuk mengantarkan dia ke toilet. Namun pada saat itu teman-temannya sangat sibuk memilah-milah baju untuk dibelinya nanti. Akhirnya mau tidak mau kakakku pergi sendiri ke toilet. Dan pada saat dia sampai di toilet, betapa terkejutnya kakakku yang melihat perempuan berambut panjang dan hitam pandangannya itu hanya sekilas saja. Ternyata yang dia pandang itu adalah seorang OB di mall sana. Dia sedang membersihkan toilet dan kakakku merasa lega. Namun nih, pada saat itu juga dia sedang membuang air kecil. Dia melihat ada bayangan hitam yang bolak-balik di depan pintu toilet. Dia berusaha untuk terus positive thinking. Dia berpikir itu adalah OB yang dia lihat tadi. Saat dia ingin menyiram kencingnya tersebut, dia menyalakan keran. Namun yang keluar bukanlah air bening biasa, namun air berwarna merah kental yang diikuti oleh bau amis dari luar toilet. Gue pingsan sih jujur. Kakakku panik, dia langsung membuka pintu toilet dan betapa terkejutnya dia dengan sosok perempuan berambut panjang hitam pekat dan acak-acakan berada tepat di depannya. Oh my god. Dengan posisi bergelantungan dan kepala menghadap ke bawah. Gue ngebayangin lagi anjir, dia kayak begini, terus kakinya gak nyentuh lantai. Dia langsung berlari dan tidak mempedulikan apa yang dia lihat barusan. Sekian kak, terima kasih. Maaf kalau kurang seram. Hehehe. Wow, itu kayaknya kalau menurut gue mallnya kayak nyari tumbal gak sih? Soalnya kayak banyak gak sih ada mall-mall yang itu nyari tumbal guna untuk mall itu bisa berjalan langsung. Atau mungkin mall itu sebenarnya tempat-tempat sekte-sekte apalah itu ya gak sih? Karena iya, lu bayangin aja gue seumur-umur ke mall gak pernah nemu begituan. Tapi emang gak mau juga sih gue nemu begituan dan semoga gak pernah, amin. Kita lanjut ke cerita yang terakhir. Cerita yang keempat sekaligus cerita penutup di Storytime #42 kali ini. Hai kak, aku mau cerita pengalaman aku kak. Panggil aja namaku Lisa. Lisa Blackpink. Jadi kan orang tua aku pergi malam-malam, kayaknya lagi belanja gitu. Terus aku sendiri di rumah kan. Ya disuruh jaga rumah lah aku. Di awal gak ada apa-apa sih kak. Tapi setelah cukup lama, aku dengar suara keran air di depan rumahku tiba-tiba nyala kak. Aku berusaha positive thinking aja, mungkin aja ada orang iseng yang hidupin. Terus aku masuk lagi deh ke rumah. Aku langsung masuk dan tidur di kamar orang tuaku. Terus aku iseng lah lihat ke jendela. Aku terkaget-kaget bukan main, karena yang aku lihat itu adalah sundel bolong. Ada mulut yang penuh dengan darah. Di situ aku langsung menutup jendela dan menutupi badanku dengan selimut. Aku takut banget, lalu aku tertidur. Di tengah-tengah malam, aku kebangun dan udah berada di kamarku sendiri. Mataku masih melihat ke sekitar dan aku pun melihat sundel bolong tersebut di pojok kamarku. Dia sedang menatapku dengan sangat seram. Aku gak bisa nahan takutku dan berteriak. Kedua orang tuaku langsung datang dan menenangkanku. Tapi setelah mereka masuk, aku melihat hantu itu keluar lewat pintu kamarku. Ya anjir. Jadi pas orang tuanya masuk langsung melihat anaknya, sedangkan di belakang orang tuanya ternyata sundel bolongnya keluar. Boom. Guys, coba kalian komen di kolom komentar di bawah dari cerita 1, 2, 3, 4 cerita mana yang paling seram. Dan juga jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube ini supaya kita cepet-cepet bisa menyentuh subscriber selanjutnya. Berapa sih? 3 juta ya? 4 ya? 4 juta subscriber, gue lupa subscriber gue sendiri anjir.
Dan itu dari gue untuk video Storytime Hashtag 42 kali ini. Terima kasih banyak udah nonton videonya. Jangan lupa buat pencet tombol like, comment, share, dan juga aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan gue upload video baru. Itu dari gue, dan selamat malam Jumat. Hati-hati di pojok kamar kalian. See you next time and bye-bye.